Berapa banyak saudara yang diberkati oleh Tuhan pagi ini? Angkat tangan saudara dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, untuk melengkapi berkat hari ini, kita juga mau membuka hati kita pagi ini, ditaburi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu Allah benih sore untuk kita. Saudaraku, saya sudah persiapkan firman Tuhan untuk kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 dari ayat 19 sampai dengan ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan untuk kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Saya ulang baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, garis bawah, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang telah kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab, perhatikan dengan baik, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saya ulangi ini dan saya tekankan satu kebenaran dari Roh Kudus pada pagi hari ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, pernyataan dari Tuhan di dalam rohnya melalui hambanya yang diurang, yaitu Rasul Paulus. Ini sungguh dahsyat, luar biasa. Setelah saya ngerti, setelah saya memahami akan pentingnya kebenaran ini, saudara-saudara, firman Tuhan ini merupakan firman Tuhan yang kita dengar pagi ini. Ini merupakan satu pukulan yang cukup keras buat gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Korintus. Tetapi ini juga merupakan pukulan yang sangat keras bagi gereja Tuhan, orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Allah menjadi putra, menjadi putra-putra. Kenapa saya katakan demikian?
di 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ini Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya. Saudara dan saya kan gerejanya. Hidup di dalam kekudusan. Ya. Hidup di dalam kekudusan. Karena apa? Karena di dalam kitab waktu kita membaca bahwa gereja itu adalah memulai wanita daripada Kristi yang tidak boleh ada kata. Ya. Kita menyadari bahwa kita semua ini sudah dibenarkan, sudah dikuduskan oleh siapa? Oleh korban Kristus di atas kayu. Seluruh dosa, baik dosa warisan yang kita terima dari Adam dan Hawa dan nenek moyang kita, itu dosa warisan, itu namanya adalah dosa perbuatan. Baik dosa perbuatan. Pada waktu kita lahir sampai umur 78 tahun lebih. Ya, saudara, semua dosa kita, saudaraku, sudah dihapus oleh korban darah Yesus. Ya, putra Bapa 2000 tahun yang lalu. Sebab itu di dalam kitab suci Tuhan Yesus selalu berkata kepada orang-orang yang menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dia katakan, dan saya tidak pernah lupa, jangan kamu berbuat dosa. Ya, saudara-saudara, ini satu pernyataan yang selalu diingatkan oleh Roh Tuhan kepada kita sampai hari. Jangan kamu berbuat dosa lagi. Kenapa? Yesaya 59 itu berkata bahwa kalau kita sampai berbuat dosa, kita ini putus hubungan kita dengan Allah, sumber kehidupan kita. Di dalam hidup kita, perjalanan hidup kita hari-hari ini, saudara, tujuannya agar supaya kita tidak putus dengan sang sumber kehidupan. Ya, sang sumber kehidupan, sang sumber keberhasilan, ya, sang sumber. Nah, saudara, kenapa saya sampaikan hal ini kepada kita tentang jemaat Korintus? Gereja di Korintus, jemaat di Korintus itu gereja yang seperti kita sudah mendapatkan satu anugerah daripada Allah. Ya. Dosa-dosa mereka sudah diampuni. Mereka sudah dibenarkan seperti kita juga mendapatkan pembenaran daripada korban Kristus di atas kayu salib, putra Bapa itu. Tetapi saudara, jemaat Korintus ini menempatkan di tubuhnya itu satu energi dewa, yaitu dikatakan orang sakar berdiri. Hidup sakar berdiri. Jemaat Korintus yang seharusnya dan tahu bahwa dirinya itu adalah tubuh. Ya, maaf, dirinya itu adalah bait suci. Karena saya tidak berbicara tentang tubuh, sekarang saya berbicara tentang bait suci. Bait itu rumah. Allah itu adalah. Jadi
jasmani, rohani, jiwani, ekonomi, kesehatan. Ya, tidak hanya itu saja. Tetapi betapa indah, dahsyatnya, ya, rancangan Tuhan memanggil dan memilih kita. Setelah kita menjadi percaya kepada Yesus, saudaraku, Tuhan menjadikan kita, saudara dan saya, laki perempuan, keluarga saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus itu menjadi tempat kediamannya. Loh, saudara, ya, maka Tuhan berkata kepada jemaat yang ada di Korintus yang dablek itu, ya, yang menurut sakarnya dewek itu, ya, saudara, tubuhnya dibawa tidak untuk Tuhan tetapi untuk dunia, kesenangan dunia. Ya, nanti saudara baca ayat-ayat sebelumnya, kaget saudara bagaimana kehidupan gereja pada waktu itu. Saudara, dia katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Saudara, yang dikatakan itu terbelakang. Ya, saudara, Roh Kudus mempeleng dengan keras kepada jemaat yang ada di Korintus yang dablek, yang menuruti karpet ini. Betul tak? Kamu itu bait Allah. Ya, kok kamu bejujak seperti itu? Menurut kamu dewek seperti itu? Saudara, keras sekali ini. Waktu saya baca itu, wah, ini tantangan keras. Ya, kata-kata yang cukup keras menampak kehidupan gereja Tuhan di Korintus, anak-anak Tuhan di Korintus pada waktu itu. Saudara, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan karena saudara dan saya masih mendengar satu pernyataan dari Tuhan, Roh Kudus yang begitu dahsyat tentang diri saudara dan saya, tentang jati dirimu dan jati diriku. Ya, supaya kita nggak sembrono, ya, menempatkan tubuh kita ini, ya, di bumi, di tengah-tengah masyarakat, ya, banyak orang, dan yang terutama di matanya Tuhan, di mata Tuhan. Sebab Tuhan itu, menurut saya, seperti Alkitab ajarkan, mentelmi kita. Samu belum untukmu itu gak bisa lari daripada Allah. Aku pagi hari ini ngapain? Siang sedikit, apa yang saya lakukan? Apa yang saya pikirkan? Apa yang muncul dalam hati? Tidak ada yang telanjang. Yang tidak ada yang tertutup. Semua telanjang dia. Ngerti sudah? Ya kenapa? Karena dia adalah bapak yang baik. Kalau aku sebagai bapak yang baik, tentu aku melihat anakku gimana. Ibu Esther, istri saya, kalau ada sesuatu yang salah, langsung ngomong. Kamu harus begini, begini. Kamu tak boleh begini. Itu bapak kita. Ya, gambaran bapak kita yang baik itu selalu mentelmi kita. Jangan sampai kita itu keluar, ya, dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita lalui. Itu namanya adalah jalan yang lurus, jalan yang suci, jalan yang kudus. Itu jalan yang kamu harus lalui dan aku lalui. Setelah kita menerima Dia menjadi Tuhan dan menempatkan Dia sebagai Tuhan dan Bapa yang baik dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus berbicara melalui Rasul Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam?
kediamannya. Di mana? Di bumi. Ya, bait suci itu bukan gedung. Ya, gereja itu bukan gedung. Gereja tempat kediaman Allah, bait suci saudara dan saya. Ya, tidak di Israel, di Yerusalem sana. Ya, tetapi bait Allah itu adalah saudara dan saya. Maka jangan kita sembrono dengan tubuh kita. Ya, saya merenung tubuh berarti tangan, kaki, mulut, mata, telinga, ya, semua anggota tubuh kita adalah bait suci. Makanya jangan kita ngomong sembrono dengan itu. Jangan mikir-mikiran yang di luar kehendak Tuhan dalam pikiran kita. Berarti Roh Kudus berkata, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang sedang didengar, pikirkanlah. Ya. Tak boleh sembrono. Karena tubuh kita ini adalah bait suci, tempat kediaman Allah di bumi. Jadi kalau Allah itu mau menemui alam semesta ini, tempatnya di mana? Di dalam tubuh, ya, dan tubuhku, ya, di dalam baitnya, yaitu kita. Ya, Tuhan itu tidak termangsang di apa itu pohon-pohon besar, ya, yang orang datang menyembah hafizatin dan berkat itu. Sebab itu belajar sekarang, ngerti. Kalau saudara adalah tubuh daripada Kristus, aku menghormati saudara. Gak perlu didorong, saudara, ayo hormati. Kita aku ngerti saudara tubuh daripada bait suci daripada Allah. Tubuhmu bait suci, aku ya bait suci. Ya saling menghormati, saling ngajari, apalagi suami istri. Saling ngajari. Ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba perhatikan dengan baik. Setiap kata-kata, ya, huruf di kitab suci itu, kalau kita tanya kepada Roh Kudus, waduh saudara, Roh Kudus itu guru sejati kita. Tak kono, ojo baca dengan sambil lalu, ya. Rohnya Tuhan yang ada di dalamku sama seperti rohnya Tuhan yang ada di dalam sebagai guru, ya, besarmu untuk kamu bertanya. Ya, itu bukan berarti saudara tidak boleh tanya sama saya. Oh, boleh. Ya, tetapi terus terang hari-hari ini saya merindukan, ya, untuk jemaat yang mungkin tidak banyak di tempat ini menjadi satu umat yang mengerti tempat di mana dia berada. Ya, kalau tak ngerti, ngomong sama kembali. Kalau saya ngerti, akan saya berkata. Kalau tak ngerti, ayo bareng-bareng abad kepada Sang Guru sejati, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam dan di dalam. Ya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam, bukan di luar. Alkitab berkata di dalam. Sebab itu saya kritisi, maaf saudara, kalau ada satu nyanyian kadang itu memang baik. Kita menghargai orang yang membuat lagu. Oh, Tuhan ada di samping saya, Tuhan ada di luar saya, gak apa. Tapi kalau saudara mengerti Roh Tuhan itu ada di dalam, engkau belajar. Betul tak? Kalau saudara belajar itu mau. Kalau kita saudara mau belajar, ya, dan diajar oleh Roh Kudus memahami dan mengerti kebenaran
saudaraku, dia kemampuan ya, ke bapaknya di sana. Pertemuan kan dari bayi sampai dewasa, umur 33 tahun, ngerti kehendak Bapa. Apa sih? Aku umur ini untuk apa sih? Ini aku hidup ini untuk apa sih? Kalau aku jadi orang yang percaya kepada Yesus, ditempatkan oleh Tuhan di gereja Israel masih hidup, untuk apa sih? Rumah ini kakinya 100 orang ini ngerti ini dan melakukan. Saya percaya tahun 2020 kembali ngerti tugas dewe-dewe kok. Saling menghormati, saling menghargai satu yang lain. Gak perlu mundur-mundur satu dengan yang lain tentang kekurangan. Jadi tunggu. Ya, saudara pernah tanam ada satu tumbuhan, dan langsung gede tumbuh sampai. Maka pemiliknya rawat, tumbuh, akhirnya menghasilkan satu buah. Itu ada di dalam pikiran kita. Agar supaya setiap laki perempuan anak-anak engkau di satu tempat, kau bisa menghadapi setiap persoalan dengan kekuatan Allah di dalam diri hatinya. Ya, karena engkau bertumbuh serupa dengan Kristus. Menurut saudara, ini yang sedang aku pikirkan terus. Tuhan, lengkapi aku Tuhan untuk membawa jemaat yang Tuhan percayakan dalam menghadapi masalah kehidupan, dalam pekerjaan. Ya, kalian menjadi ahli ya, menghadapi setiap tantangan kehidupan, keluar dan sebagai pemenang. Kan gitu, saudara yang berhasil. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari siapa? Dari siapa? Dari Allah. Dari siapa? Dari Allah. Roh Kudus itu pemberian Allah. Roh Kudus itu adalah anugerah. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mendapat, saudara, anugerah pertama waktu kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita selamat. Kalau kita hidup menurut kehendak daripada, jangan seperti Yudas Iskariot percaya Yesus, tidak hidup ya dalam kebenaran Allah. Ya, selamat itu artinya hidup bersama, hidup kekal bersama Allah untuk selamat. Ya, saudara-saudara, Roh Kudus itu satu anugerah. Jadi saudara dan saya itu orang yang kamu kira. Apa sih anugerah? Anugerah itu sesuatu yang kita sebenarnya dapat mendapatkan. Ya, saya berdosa mendapatkan keselamatan dan mendapatkan Roh Kudus yang diam di dalammu. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, kita saudara adalah orang yang mendapatkan anugerah, orang anugerah, keselamatan. Yang kedua, Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Sebab Roh Kudus itu akan menuntun kamu terus berjalan sebagai putra Allah, sebagai anak Allah di bumi yang semakin tidak menentu. Ya, Roh Kudus itu yang memimpin kamu dan memimpin aku. Roh Kudus itu gambarannya seperti yang awan dan tiang api waktu bangsa Israel ada di padang gurun itu. Saudara, itu Roh Kudus. Kalau melawan tiang awan, tiang api ada di atas mereka, siapa mereka tidak kedinginan. Saudara, kalau siang panas dan luar biasa, berapa derajat Celcius itu? Ya, sampai 60 derajat Celcius itu panasnya di dalam Belanda. Tuhan kirimkan apa? Mendung untuk mereka. Kalau
dunia. Ini loh anak Tuhan. Sudah lihat awan itu waktu siang? Sudah melihat api pada waktu malam? Saudara-saudara, itu yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari dalam kehidupan kita sebagai gereja. Sebab firman Tuhan itu iya dan amin, tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Saudara tidak akan melihat dengan mata kita tentang api itu atau mendung itu, tidak. Tapi di rohmu melihat bagaimana api kemuliaan Allah. Saudara, menudungi engkau dari dinginnya malam. Awan kemuliaan turun atas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayanan kita bersama kepada Tuhan. Ada mendung. Kalau aku pergi kemarin ke Wisrian STT Magelang dengan temanku, ya Pak Jimmy dan ya Dokter Hewan, bapaknya Immanuel, ya sekolah di S2, Fakultas Hukum, ngajar di Maritim, ya sekolah terpanggil ya ikuti gerakan roh ya Immanuel, ada menyapu, ya nek salah tegur ya aku habis ya tak tahu kapan saya delegasikan anak dan saudara yang kasih ini ada tiang awan, ada tiang api yang menyertai gerejanya hari ini dalam perjalanan sulit yang dihadapi, tantangan yang cukup berat yang dihadapi gereja Tuhan hari ini seluruh dunia dong. Melihat bagaimana pergerakan roh luar biasa hari ini seluruh muka bumi ini. Saya heran melihat bagaimana di Iran itu jutaan orang, saudaraku, terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Iran, Timur Tengah, Afrika, udah api dan awan sudah menuntun. Tuhan munculkan orang-orang pembela Kristen. Saudara baca di YouTube itu dengar aja dengar yang ini, saudara. Sangat meluapkan, mengakukan mereka dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang Malaysia banyak yang terima Yesus sekarang. Apalagi Indonesia. Dan rupanya Tuhan sedang menggerakkan anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Karena kedatangan sudah satu. Itu semua pekerjaan dari yaitu Roh Allah. Di dalammu ada, di dalamku ada. Dia menyatakan dirinya seperti awan yang melindungi saudara di tengah panas teriknya dunia. Dia bisa sanggup melindungi saudara seperti tiang api yang menyatakan diri seperti tiang api yang melindungi saudara di tengah kegelapan dinginnya malam. Saudara, perhatikan selanjutnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Yang percaya katakan amin. Yang ngerti dan percaya katakan amin. Makanya jangan kita itu ya merasa diri kita hebat, sakti, noto, awake dhewe. Ya, Tuhan akan beri hikmat, akal budi. Ya, Roh Kudus akan memberikan hikmat, akal budi, nonton dirimu. Ya, bukan aku sendiri. Ya, tapi Roh Kudus beri hikmat. Roh Kudus akan ngomong bagaimana kamu harus dan aku melakukan hidup diriku ini. Sebab aku ini bukan milik aku sendiri. Nah, aku milik sendiri, aku urip anak itu. Betul enggak? Tapi kalau Roh Tuhan ada di dalam kita dan
menuntun kita. Hari ini saudara dituntun oleh Roh Kudus, ada di dalam kumpulan orang-orang kudusnya di dalam Imam Kudus maupun saudara. Ya, hari ini. Tadi pagi saya ngomong sama ini, kita tidak ada bagi 4. Kalau hari Minggu itu kita jam 5 langsung bersih ini. Jadi kanan bersih semua. Ya, itu Roh Kudus. Baik, jadi karena Roh Kudus itu selalu membawa kita kepada kebenaran. Nah, kita dibawa untuk kita sakit hati, iri hati, bertengkar. Itu bukan Roh Kudus. Ya, bukan Roh Kudus. Roh lain yang ada sekeliling kita. Ya, kalau di dalam hati kita, si penunggu hidup kita, Roh Kudus, ya, saudara diamkan. Kalian dan aku tidak merespon apa yang Roh Kudus katakan, melakukan sesuatu benar. Iblisnya masuk, roh masuk. Ngerti? Rohnya akan masuk. Itu kita menunggu. Ya. Maka perjalanan kita hidup ini sekalipun sudah Kristen oleh kesasar-sasar. Orang kesasar-sasar, orang kesadun-sadun. Tidak. Saya ketemu dengan seorang kemarin. Datang kepada saya, ini takliknya orang Semarang. Gerejanya di Isya. Datang ke rumah saya 2 kali. Yang kemarin datang karena saudaranya Ibu Treposa dan Pak Jim datang. Malam datang. Gak tahu bagaimana saya. Roh Kudus itu berbicara kepada. Karena dia menyampaikan waktu dia ditinggal istrinya 4 bulan. 4 bulan istrinya pulang. Sudah bingung ya. Sekarang itu banyak pendeta. Tok-tok. Dia punya gembala hebat. Kenapa dia kenapa saya? Ya, datang kepada saya. Waktu saya dengar, saya ngomong Roh Kudus juga. Kalau kamu hidup seperti itu terus, kamu akan rusak. Kamu hancur dari demokrasi. Rusak. Karena hatimu dan pikiranmu itu ya dirusak. Dengar ya kata penguasa di urat iblis tadi. Aku kasih tahu di dalam dirimu ada roh. Ya, ada air kehidupan, ada roh. Kalau ada pikiran kamu membuat dirimu lemes sampai kamu gak bisa kerja, orang lemes, orang hidup dalam tekanan iblis yang begitu kuat, bodoh memati, kamu harus susah terus ya. Kasih tahu bodoh percaya. Kamu yang sedang berjuang hari ini untuk sama seperti istri Alkitab mau kau percaya Yesus kau mati, percaya Yesus kamu tidak binasa melangkah hidup yang akan terbebas. Kaget ya. Oh saya tumpang tangan kira-kira jam 9 malam. Pulang tadi ngomong, waduh luar biasa. Saya lepas. Belum lagi. Terus nyambung dengan beberapa waktu yang lalu teman saya dari Surabaya namanya Mas Yed, suami istri ini lebih dulu diselamatkan dan terima Yesus. Setelah itu baru ini ya angkatan laut pensiunan. Hidupnya ketakutan luar biasa. Jam 1:30 ya begini. Dia mau begitu susah.
kue bunuh diri terus, kamu akan lumpuh, kamu akan stuck. Gawat mana? Ini kan kesalahan besar. Kenapa nggak ngerti? Sebab itu Alkitab dalam Perjanjian Lama berkata, kamu binasa sebab tidak mengenal Allah. Umatku binasa sebab tak kenal Tuhan. Mereka kenali Tuhan. Kalian datang di sini itu kenalilah Tuhan. Mau bimbingan Roh Kudus, saya ditempatkan oleh gembala di saat ini. Ya, ayo, saudara-saudara, pada waktu kami berdoa setelah itu, saya pantau kan. Kalau tidak berdoa saya pantau. Ya apa kabarmu? Masih, ya apa kabarmu? Aduh, Mas Mariono, Mbak Bojo nih, Mbak Ari. Mas Mariono, betul luar biasa dia pantau. Sampai sekarang ini tidak lagi kontak dengan saya. Ya, tentang apa tekanan dari iblis dan setan yang begitu kuat dalam dirinya. Lepas itu, waras itu. Ayo, sampai sini saya berdiri tadi, sampai sini melongsor hari ini, ya, soal kehidupan. Haleluya. Bukankah kita berkata, ya, jangan kamu khawatir, apa yang kamu makan, kamu minum, apa kamu pakai, ya, cari dulu kerajaan Allah. Cuma aku bicara tentang ini, tetapi Tuhan, saudara, tadi pagi ngomong 1 Korintus pasal 16-20. Dan sudah, ini bukan terakhir saya sampaikan kepada saudara. Demikian. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang berikan saudara. Bagi saudara yang berikan tepuk tangan. Kamu sudah dibeli. Aku ini sudah dibeli. Saudara-saudara, istriku, anak, mantu, cucu, cicitku, kabel, tuku. Ya, saudara-saudara, itu artinya kita tidak berhak pada diri kita sendiri. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita nonton kita 24 jam sehari dari pagi sampai pagi. Kita mesti belajar. Aku hari ini tidak sempurna untuk menangkap dan mengerti apa yang Tuhan ngomong dalam diriku. Tapi aku mau. Bangun pagi apa yang harus saya lakukan. Kadang capek aku ngomong, Tuhan aku capek. Aku tak istirahat. Tapi hatiku tak terkontrol. Tanggung jawab kau kerjakan. Udah enak kan? Oh, bebas. Ya, udah. Ayo, biarlah kita selalu memandang wajah Bapa di hidup kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan. Ya apa sih wajah Bapa itu ya apa sih? Ini perkataan Yesus itu wajah. Ya, wajah Bapa itu sudah nyata. Ya, di mana Yesus Kristus? Ya, itu wajah Bapa. Tentu aku tidak melihat wajah Bapak itu seperti manusia, seperti saudara dan saya. Dia roh. Ya. Allah itu roh, hendak untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tapi aku tahu dan aku mengerti wajah Bapak itu di dalam Yesus. Yesus menyatakan diri dari itu. Aku, Yesus bicara. Yesus 33 tahun untuk menyatakan wajah Bapak kepada dunia. Alkitab itu wajah Bapa. Amin, saudara. Berikan kemuliaan dan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kamu sudah dibeli dengan harga yang lunas. Kapan tuh? Waktu Yesus ditabur. Iya, waktu tangan saya nggak lihat itu. Berbicara tentang kematian Yesus, ya, penjelmaan daripada Allah, penjelmaan dari
manusia, mengambil rupa sebagai manusia. Tidak tahu artinya, saudaraku, mahkota itu membayar. Bapak membayar saudara menjadi kebenaran. Bapak membayar kamu dan aku menjadi miliknya. Larang berkata, saudara dan aku dilarang berkata. Ngerti tidak? Minta Roh Kudus buka hatimu untuk melihat dirimu adalah orang yang mahal. Saudara, Tuhan itu nunggu sampai nambah aku itu orang begini. Kematian darahnya ditumpahkan. Membuat diri kita yang sembrono ya. Ya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. Tuhan Bapak di surga, pencipta langit dan bumi, kenceng, gak kredit, cash. Kalau saya datang ke toko, bayar cash. Itu artinya tidak kurang. Ya. Haleluya. Karena itu, apa saudara? Karena kita berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berikan kemuliaan. Ya tekanan gereja. Nek kesehatan betul tekan gereja, muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya. Tidak hanya dengan jiwamu saja, tidak hanya dengan rohmu saja, tetapi dengan tubuhmu. Bawa tubuhmu. Saudara, Tuhan melihat ya, dan rindukan kemuliaan baginya melalui hidupmu, umat ketebusannya, ya, membawa tubuh ini kepada pencipta, ya, langit dan bumi seisinya. Ya, puji Tuhan. Pada bagian yang terakhir ini penting, 1 Korintus 3 ayat 16. Ini penting untuk kita dan kita tidak perlu takut menghadapi hidup hari-hari ini ya. 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayat 17. 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ya, apa bedanya? Tadi tubuh adalah bait Allah. Sekarang tidakkah tahu kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ya, saudara, tempatnya Allah itu memerintah. Ya, itu di dalam hati, yang disebut juga jiwa. Ada tubuh, ada jiwa. Ya, ngerti ya? Tubuh ini adalah bait Allah. Ya, tetapi jiwa adalah tempat Allah memerintah. Yohanes pasal 7. Jiwa, hati. Ya, bukan hati yang ya istilah kedokteran. Hati ini bicara tentang jiwa. Ya, jiwa itu tempat Allah. Ya. Lalu terakhir, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, nah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah siapa? Kamu. Siapa saudara? Kamu lah bait Allah. Berikan kemuliaannya. Ya, bait Allah itu kudus. Kita mendapatkan kekudusan dari Tuhan, satu anugerah waktu kita menjadi terima dia menjadi Allah dan Tuhan Juru Selamat kita. Lalu firman-Nya setiap hari menguduskan. Memang kami sudah kudus karena firman-Ku. Ada renungkan apa hidup di dalam kekudusan. Nah,
kalau sampai ada orang yang membinasakan tubuhmu, nyakiti tubuhmu, jiwa urusan. Ngerti? Aku tuh sudah menyaksikan berkali-kali, orang-orang yang, maaf ya, aku tidak pamer, menyakiti saya tanpa sebab. Aku tidak pernah berdoa untuk dia justru pada waktu dia menghina parahnya ngeyel dari urusan membantu. Aku minta ampun kalau salah. Setiap kali aku lihat, tidak hanya sekali dua, mulai kali kasih tahu, firman ini, jika ada seorang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ya, saudara-saudara, maka Tuhan Yesus berkata, kalau ada orang membenci kamu, doakan, kasih roti, jangan dibenci. Itu artinya Tuhan masih memberikan kesempatan kepada seseorang yang tak mengerti firman, lalu memusuhi satu dengan yang lain. Kesempatan artinya pada waktu kita berdoa dan kebaikan kita masih kita nyatakan kepada orang itu, kesempatan untuk dia berubah. Kalau enggak, ya hilang. Ingat itu urusan yang mati, itu urusan yang Tuhan, bukan urusan. Jangan malas. Ini anak orang benci aku, jangan. Kalian dan aku bukan Tuhan yang berhak menghakimi orang yang baik. Kita mengajar kasih, berkata kasih roti. Karena itu ajaran Kristus begitu. Ini ajaran Tuhanmu dan Tuhanku. Ya. Maka saudara, jangan kita membinasakan diri kita sendiri. Orang kepada FTW itu artinya kamu membinasakan dirimu sendiri. Ngerti nggak? Ya. Orang Kristen membawa dirinya kepada percabulan. Baca ayat sebelumnya. Membawa dirinya yang sudah dikuduskan menjadi miliknya dan percabulan. Hati-hati suami istri, anak-anak, termasuk aku dan bojoku. Ya. Itu membinasakan dirinya sendiri. Haleluya. Saya terus berdoa minta kepada Tuhan Roh Kudus terus berbicara kepada gereja ini. Karena ini zaman gawat kelewat lewat. Kalau tidak ada pengajaran yang disampaikan sebelah tak kekenaan di urut wong sing percaya kepada Yesus. Ya. Amin. Mau terima pengajaran ini, amin. Kamulah tubuh daripada Kristus, ya. Haleluya. Kamulah baiknya. Tuhan kuduskan kamu. Dia mau tinggal di dalam dan di dalamku. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kalian. Dia tetap menjadi Tuhan dan Tuhan akan menuntun kamu. Ya, dalam hidup ini untuk mencapai satu tujuan. Apa tujuannya? Adalah kita akan hidup bersama dengan Allah untuk selama-lamanya. Dan perjalanan ini kita menghadapi banyak juga persoalan dan masalah kehidupan. Tetapi kalau Tuhan ada bersama kita, siapa lawan kita? Gak ada. Amin, saudara. Amin. Lihat di dalam kamu ada Tuhan, ada Tuhan. Ibu, ada Tuhan. Ya. Gak perlu takut, gak khawatir. Ya. Dia menjamin hidupmu selamat dalam perjalanan dari dunia ke akhirat.
akhirat. Amin. Berikan tepuk tangan yang kita. Ya, kita bangkit berdiri yuk. Haleluya.